Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu ini ingin memaparkan hasil diskusi kami yang di mana tentang SNMP dan SNMP menggunakan PRTG. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok satu. Anggota kelompok tersebut terdiri dari Muhammad Rabi Febrianto, Ferry Alfia Pratama, Kania Salsabila, Muiksan Hatta, Ahmad Payat, dan yang terakhir Musda Mualimah. Selanjutnya kami akan memberikan pemaparan materi dan penjelasan tentang SNMP dan PRTG. Apa sih SNMP itu? SNMP itu yaitu Simple Network Management Protocol, yaitu protokol standar yang digunakan untuk mengelola dan memantau perangkat jaringan di Internet Protokol atau IP. SNMP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola kinerja jaringan, menemukan dan memecahkan masalah jaringan, serta merencanakan pertumbuhan jaringan. Apa sih PRTG itu? PRTG itu merupakan akronim atau singkatan dari Parcel Router Traffic yang menggunakan sebuah software atau perangkat lunak yang memudahkan untuk pemantauan penggunaan bandwidth dan pemantauan beberapa parameter jaringan lainnya melalui SNMP. Dan adapun kegunaan dari SNMP atau Simple Network Management Protocol yaitu untuk mengelola dan memantau perangkat jaringan dalam sebuah infrastruktur. Dan adapun kegunaan dari PRTG, Parcel Router Traffic Wrapper, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memantau jaringan dan infrastruktur IT secara komprehensif. Lalu masuk ke tampilan awal dari PRTG setelah kita lakukan penginstalan, yaitu dengan memasukkan nama, username untuk login, kemudian passwordnya. Lalu kemudian kita memasukkan target IP address-nya, di mana namanya itu Mikrotik, dengan menggunakan IP version IPv4, dengan alamat IPv4-nya itu 192.168.1.1. Lalu selanjutnya ada tampilan list device. Nah, pada tampilan ini ada beberapa device yang dapat ditampilkan. Dari unknown device itu dengan subnet 192.168.3.1 ada 2 device yang belum terdeteksi dan satu device yang sudah aman. Lalu begitu juga di subnet 2. Lalu yang ada di mikrotiknya ada ping, ada SNP trap receiver, DNS pintu, dan lain-lain. Nah, untuk tampilan layar ketika device sudah ditambahkan di sensor. Nah, untuk uh, IP yang kita IP IP 192.168.1.1 itu kan IP yang dari router, yang dimana dia cuma bisa nge-scan pins, DNS, sama HTTP. Nah, untuk SNMP Trap Receiver itu kita cuma menambahkan sensornya secara manual gitu. Baik, setelah rekan saya menjelaskan tentang sensor, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tampilan awal skema SNMP. Jadi, seperti yang terlihat pada tampilan Wireshark, ini adalah tampilan Wireshark setelah kami melakukan start capture setelah sensor-sensor tersebut lengkap, dan kami men-stop capture Wireshark setelah kira-kira 1 jam, dan inilah adalah hasilnya. Dan kita akan menganalisis pada paket data SNMP, yang mana di situ terlihat ada di bagian kiri bawah itu terlihat ada tertulis Internet Protocol version 4, di mana di situ ada source 192.168.1.9, di mana itu adalah IP
perangkat asal yang mengirim paket SNMP, dan di situ ada tulisan DST, destination. Jadi IP 192.168.1.1 itu adalah IP tujuan dari pengiriman paket SNMP. Lalu di bawahnya itu ada tulisan user datagram protocol. Ada SRC port, maksudnya adalah source port. Jadi itu adalah nomor port pada perangkat pengirim dari mana paket data dikirim. Lalu ada DST port di sebelahnya. DST port itu adalah destination port. Destination port itu adalah jadi nomor port pada perangkat penerima kemana paket SNMP itu dikirim. Nah, tapi begini, ini adalah percobaan pertama yang mana destination ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka kami melakukan percobaan kedua dan percobaan capture yang kedua yang akan tertampil di slide berikutnya. Jadi ini adalah hasil capture percobaan kedua yang dianggap paling berhasil. Karena di sini IP destination-nya itu adalah 216.239.38.120, yang mana ini dianggap pengiriman yang paling sukses. Jadi ibaratkan kalau misalkan kita seperti orang awam yang mengakses Instagram itu kan ibaratnya kita klien mengirim request atau data ke server Instagram, lalu server Instagram itu akan mengirimkan paket atau data kembali ke klien. Jadi klien mengirim ke server, server mengirim ke klien. Jadi harus berhasil. Nah, ibaratkan jika source-nya itu 192.168.18.12, lalu destination-nya itu adalah 216.239.38.120, dianggap adalah pengiriman yang paling sukses. Jadi klien berhasil mengirimkan ke server, server berhasil mengirimkan ke klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menambahkan sesuatu. Jadi skemanya itu, misal kita contohnya itu ada klien itu klien, terus ada router, ada server, yang di mana SNMP-nya sebagai manajemen network. Jadi misal si klien nge-search sebuah misal contoh Instagram. Jadi kan otomatis kan jadi sebelumnya kan berarti klien ke router dulu, ke jaringan lokal dulu, pas ke router terus ke server buat ke publik. Nah, pas ke publiknya itu dia kembali lagi ke klien bahwasanya dia udah berhasil. Nah, bukti berhasilnya yaitu kita lihat dari destination ini yang 216.239.38.120. Oke, next. Nah, berikut tampilan TCP STEAM dari protokol TCP. Kenapa kita menampilkan TPC STEAM ini? Bahwasanya kita cuma sekedar membuktikan bahwasanya kita menggunakan sebuah website yang dimana website ini website dari Mozilla, terus PRTG Network Monitor. Oke. Nah, berikut dari kontribusi tim kami. Kita boleh lihat ya, yang dimana Muhammad Rafiq Febrianto itu membantu mendesain PPT, mengerjakan PPT, membantu progres pengerjaan di bagian PRTG. Nah, terus ada Ferry Alfia Pratama mendesain PPT, mengerjakan PPT, membantu progres mengerjakan di bagian PRTG. Terus ada Akania Salsabila melakukan presentasi, dan ada Muhammad Ihsan Hatta membuat PPT, mengerjakan bagian PRTG dan mengcapture website PRTG ke Wireshark. Terus ada Ahmad Fayad melakukan presentasi, dan Musda Mualimah melakukan presentasi. Oke lah, itulah dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.